jabatannya Pak H tetap ke Menko Perekonomian ya? Erlangga Hartarto. Saya kebetulan yang punya hak prerogatif adalah Bapak Presiden Prabowo. Masa kader-kadernya nggak lapor ke Bapak? Saya sekalipun Ketua Golkar sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo yang punya hak prerogatif. Apapun yang diputuskan, Partai Golkar akan menghormati dan menjalankan. Pak, Golkarnya paling banyak ya Pak, ada 7 orang ya Pak? Saya malah belum tahu itu. Kamu kok lebih duluan tahu ya? Udah kali. Ya. Berapa Pak? Kepatuhan sama Berapapun yang diminta untuk menjadi anggota kabinet, kami serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih. Siapa aja Pak namanya? Dan memang mungkin dalam penilaian Pak Prabowo, kader-kader Partai Golkar saya pikir layak dan sangat layak dan pantas untuk kemudian diikutkan bersama-sama dalam pengabdian kepada rakyat bangsa dan negara. 7 berarti Pak ya? Semuanya kita serahkan kepada Bapak Presiden Prabowo, ya. Siapa aja Pak? Ya, gitu ya. Tadi di dalam ada siapa aja Pak selain Pak Prabowo? Iya. Ada Mas Gibran ya Pak? Caimin ya? Ada Pak, ada Mas Gibran. Oh, saya berdua aja sama Pak Prabowo. Diskusinya kayak gimana sih Pak? Satu-satu ya? Saya makan kue tadi, jadi tahu juga. Ya, gitu ya. Iya, Pak. Makasih ya. Jangan yuk, aduh di blocking langsung di blocking sama TV sebelah bang. Ya pemirsa, itu tadi wawancara awak media dengan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang pada sore hari ini juga turut dipanggil oleh Prabowo Subianto, di mana digadang-gadang Bahlil akan dijadikan menteri pada kabinet Prabowo Gibran periode 2024-2029. Tadi Bahlil sempat menyampaikan bahwa tadi ia berdiskusi one on one atau hanya berdua saja dengan Prabowo Subianto, dan ia juga mengungkap bahwa sekalipun dirinya merupakan ketua umum dari Partai Golkar, ia secara penuh menyerahkan keputusan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto yang memiliki hak prerogatif untuk memilih menteri di kabinetnya. Lalu ia juga menyampaikan bahwa berapapun yang diminta oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai anggota kabinet dari Partai Golkar itu merupakan hak prerogatif Presiden, dan ia juga menilai bahwa anggota dari Partai Golkar memiliki kompetensi yang baik untuk diikutkan dalam kabinet Prabowo Gibran di periode 2024-2029. Dan pemirsa, tadi apabila kita ulas kembali sudah ada sejumlah tokoh yang hadir di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Terakhir tadi sudah ada Tito Karnavian yang sudah meninggalkan lokasi, kemudian juga ada Yusril Iza Mahendra juga sudah meninggalkan kediaman Prabowo. Lalu juga Zulkifli Hasan juga sudah meninggalkan kediaman. Lalu juga ada Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti yang juga sudah meninggalkan. Dan pemirsa, saat ini bisa kita lihat bersama di layar kaca Anda ada Agus Andrianto yang juga turut dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, di mana Agus Andrianto digadang-gadang akan dijadikan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berdasarkan list yang beredar di media. Namun memang hingga saat ini kami juga belum dapat memastikan apakah list tersebut merupakan atau bisa dijadikan acuan dalam kabinet Prabowo Gibran selanjutnya. Dengan demikian, hingga saat ini masih ada
beberapa tokoh yang ada di dalam kediaman Prabowo Subianto. Di antaranya masih ada Muhaimin Iskandar, Ketum PKB, lalu juga ada Agus Andrianto yang baru saja hadir. Dan pemirsa, nampaknya baru saja ada tokoh yang keluar, yaitu Muhaimin Iskandar baru saja keluar dari kediaman Prabowo, dan kita akan mendengarkan pernyataannya berikut ini. Sudah. Ya. Hari ini saya diundang Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo, untuk menyampaikan bahwa seperti yang beliau telah sampaikan berkali-kali di acara-acara PKB, di berbagai pertemuan, menyampaikan bahwa beliau akan mengajak semuanya untuk bersama-sama mensukseskan pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Tentu sejak Pak Prabowo habis ditetapkan oleh KPU, langsung datang ke kantor PKB, selalu hadir di dalam acara-acara PKB. Tentu ajakan itu buat PKB sebuah penghormatan yang sangat penting untuk bersama-sama seperti niat PKB, kemaslahatan, kebaikan dan kesuksesan pembangunan pemerintah yang akan datang. Dengan hari ini diundang berarti PKB akan memperkuat tim Pak Prabowo di dalam pemerintahan yang akan datang. Jadi kira-kira menteri posisinya apa nih? Menteri Agama, Pak. Nah, soal posisi atau siapa saja kader PKB, saya sampaikan kepada beliau, Bapak Prabowo, bahwa PKB dan seluruh kader-kader inti dan kader-kader utamanya siap ditugaskan atau tidak ditugaskan di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Karena itu intinya kami siap, kader-kader PKB siap dimanapun diperintah untuk mensukseskan pemerintahan. Tapi Caimin sendiri, di mana posisinya? Ya nanti akan siapapun nanti akan Pak Prabowo langsung yang akan menyampaikan pada saatnya. Hari ini belum sampai waktu itu. Berarti dari PKB data yang di daftar yang beredar itu PKB itu nggak ada. Stop kelar, mulai jalan ya. Oke. Baik pemirsa, itu tadi merupakan wawancara dari awak media bersama dengan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, di mana dirinya hari ini diundang oleh Prabowo Subianto, Presiden terpilih, ke Kertanegara, Jakarta Selatan. Tadi Muhaimin Iskandar atau Gus Imin menyampaikan bahwa dirinya diundang, dan Prabowo Subianto juga menyampaikan ia siap untuk membantu pemerintahan ke depan selama 5 tahun ke depan. Dan pemirsa, di layar kaca Anda baru saja tiba, yaitu Raja Juli Antoni, yang juga turut diundang atau dipanggil oleh Prabowo Subianto ke Kertanegara. Raja Juli Antoni sendiri, ia digadang-gadang menjadi Menteri Kehutanan, pemirsa, berdasarkan list yang beredar di media. Namun tentunya pos-pos kementerian yang beredar itu tidak bisa dijadikan acuan, di mana nanti secara resmi Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengumumkan siapa-siapa saja menteri yang akan bertugas di kabinet Prabowo Gibran periode 2024-2029. Standby nih, kamera autofokusnya agak bermasalah ya. Dengan demikian, pada sore hari ini masih ada beberapa tokoh yang ada di dalam, pemirsa. Masih ada
Raja Juli Antoni, dan juga sebelumnya sudah masuk ke dalam, yaitu ada Agus Andrianto. Dan saat ini baru kita lihat pemirsa, Agus Gumiwang Kartasasmita baru saja tiba di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara. Agus Gumiwang digadang-gadang akan dijadikan Menteri Perindustrian. Dengan demikian pemirsa, saat ini, sore hari ini masih ada 3 tokoh yang berada di dalam, yaitu Agus Andrianto, kemudian juga ada Raja Juli Antoni, dan Agus Gumiwang Kartasasmita. Agus Andrianto sendiri yang masih berada di dalam dikabarkan akan menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, sementara itu Raja Juli Antoni dikabarkan akan menjadi Menteri Kehutanan, sementara itu Agus Gumiwang Kartasasmita dikabarkan akan menjadi Menteri Perindustrian. Namun lagi-lagi kami sampaikan bahwa list ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan karena secara resminya Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menyampaikan siapa-siapa saja menteri yang akan bertugas di Kabinet Prabowo Gibran pada setelah pelantikannya di tanggal 20 Oktober 2024 mendatang. Ya pemirsa, pemanggilan sejumlah tokoh oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto masih terus berlangsung hingga saat ini pemirsa. Terakhir pada sore hari ini masih ada sejumlah tokoh yang berada di dalam kediaman Prabowo Subianto, diantaranya Agus Andrianto, kemudian Raja Juli Antoni, lalu juga ada Agus Gumiwang Kartasasmita. Dan tadi beberapa tokoh juga sudah selesai melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto. Dan berdasarkan pantauan di lapangan pemirsa, baru saja ada tokoh yang kembali datang. Iya, Bang. Dan pemirsa, baru saja tiba Pratikno, Menteri Sekretariat Negara, baru saja tiba turut dipanggil oleh Prabowo Subianto ke Kertanegara, di mana Pratikno sendiri ini dikabarkan akan menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kemanusiaan atau Menko PMK. Dengan demikian, pada sore hari ini masih ada 4 tokoh yang berada di dalam kediaman Prabowo Subianto, diantaranya adalah Agus Andrianto, yang digadang-gadang akan menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kemudian ada Raja Juli Antoni yang digadang-gadang akan menjadi Menteri Kehutanan. Kemudian juga ada Agus Gumiwang Kartasasmita yang digadang-gadang menjadi Menteri Perindustrian, serta Mensesnek atau Menteri Sekretariat Negara Pratikno yang digadang-gadang akan menjadi Menko PMK. Dan pemirsa, baru saja ada yang keluar. Saya Muhammad Iftitah. Ya.
Saya Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara. Bapak tadi dalam bahasa apa sama Pak Prabowo ini, Pak? Jadi begini, tadi beliau memanggil saya, kemudian saya mewakili Partai Demokrat yang diminta kesediaannya oleh beliau untuk membantu beliau di kabinet. Spesifiknya bidang apa, Pak? Atau pembahasan spesifik? Beliau hanya mengatakan bahwa verbatimnya beliau mengatakan, this is very strategic position because this is future of East Indonesia. Kemudian beliau juga membutuhkan latar belakang militer untuk duduk pada posisi itu. Pada awalnya beliau mengatakan saya membutuhkan jenderal bintang 3 atau 4. Tetapi beliau mengatakan saya percayakan kepada kamu, tolong kamu rancang program-program ke depan. Saya yakin kamu bisa nanti bekerja sama dengan kementerian-kementerian lainnya. Soal transmigrasi kah, Pak? Saya tidak bisa menyebut secara spesifik seperti itu. Ya. Intinya tentang pembangunan Indonesia, terutama pembangunan Indonesia bagian timur. Beliau ingin bahwa adanya pemerataan pembangunan tidak hanya berada di barat, di sektor barat, begitu Indonesia bagian barat, tetapi juga di sektor Indonesia timur, terutama terkait dengan misi beliau pertumbuhan ekonomi di atas 8%. Jadi membutuhkan sinergitas seluruh kementerian dan di seluruh sektor, di seluruh wilayah. Demikian, terima kasih. Tapi ini menteri yang baru di kabinet Prabowo Gibran atau gimana? Tunggu nanti beliau biar yang mengumumkan sendiri. Terima kasih. Visinya dong Pak, baru. Terima kasih, terima kasih. Tarik lagi bang, Mas CNN bang. Aduh. Ya pemirsa, itu tadi merupakan Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara yang merupakan orang dekat dari Ketum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Ia juga merupakan peraih Adi Makayasa Akmil 1999 dan juga merupakan veteran TNI AD. Beliau turut dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto ke Kertanegara, di mana difokuskan untuk pembangunan Indonesia, utamanya di Indonesia Timur, terutama terkait dengan pembangunan ekonomi di atas 8%. Dan pemirsa, ini merupakan Agus Andrianto yang baru saja keluar dari kediaman. Ya. Ya, tentunya Bapak Presiden banyak menyampaikan hal-hal tentang kebijakan beliau terkait dengan arah pembangunan 5 tahun ke depan. Beliau tadi menyampaikan kepada saya, apakah kalau ditugaskan membantu beliau siap. Tentunya sebagai prajurit Bayangkara, tentunya saya siap untuk mengabdikan diri kepada bangsa Indonesia, khususnya di bawah pimpinan Bapak Presiden. Wah, itu nanti bukan kewenangan saya. Saya nggak mau dipancing-pancing. Sesuai dengan latar belakang jenderal ya? Saya nggak mau. Sesuai latar belakang ya paling tidak ada kaitan sama itu. Oke, tapi jangan dipancing-pancing. Terima kasih. Mohon doa restu. Mudah-mudahan saya bisa kerjakan apa yang diamanahkan beliau. Terima kasih. Terima kasih. Dihubungin jam berapa, Pak? Dihubungin jam berapa tadi, Pak? Sini dong, Pak. Yuk, rapi lagi yuk. Rapi lagi, balik lagi. Bang. Bang, bangun. Pemirsa, itu tadi merupakan wawancara awak media dengan Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto yang hari ini turut dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Beliau tadi menyampaikan bahwa dirinya membahas sejumlah hal soal kebijakan arah pembangunan 5 tahun ke depan bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dirinya juga menyatakan ia siap untuk membantu Presiden dan juga mengabdikan diri untuk membantu Presiden dalam pemerintahan pada 5 tahun ke depan. Saat ditanya soal di mana pos kementerian yang akan ditugaskan kepada dirinya, ia juga masih belum mau mengungkapkan dan meminta masyarakat untuk menunggu
pernyataan resmi dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dengan demikian pemirsa, hingga sore hari ini masih ada 3 tokoh yang berada di dalam. Di antaranya adalah Raja Juli Antoni, kemudian juga ada Agus Gumiwang Kartasasmita dan juga Pratikno yang turut dipanggil oleh Prabowo Subianto ke Kertanegara. Bapak, senyum dulu Pak. Dan pemirsa, baru saja tiba salah satu tokoh yang turut dipanggil oleh Prabowo Subianto, yaitu Maman Abdurrahman. Maman Abdurrahman sendiri ia digadang-gadang akan menjadi Menteri UMKM. Dengan demikian, saat ini masih ada 4 orang atau 4 tokoh yang berada di dalam kediaman Prabowo Subianto untuk berdiskusi atau juga berhadapan langsung dengan Prabowo Subianto untuk berdiskusi soal tugas di pemerintahan 5 tahun ke depan seperti apa. Tokoh terakhir yang baru saja keluar tadi merupakan Komjen Pol Agus Andrianto yang merupakan Wakapolri. Beliau menyampaikan soal diskusinya dengan Prabowo Subianto terkait dengan kebijakan arah pembangunan di 5 tahun ke depan. Dan pemirsa, ini baru saja keluar Gimana Bang? Menteri apa Bang? Ya, tadi jam 3 saya dapat telepon dari Mayor Teddy untuk menghadap Bapak sekitar jam 4. Ya, tadi di dalam saya diberi arahan ya untuk membantu beliau. Namun untuk etisnya saya kira nanti beliau yang mengumumkan di posisi apa saya bisa mengabdi pada bangsa ini. Ada pembahasan soal kehutanan nggak Bang? Soal kehutanan mungkin dibahas? Ya macam-macam ya, jadi tidak spesifik. Lebih spesifiknya nanti kita serahkan kepada Pak Prabowo yang memang memiliki hak prerogatif. Kehutanan ya Bang ya? Benar nggak? Kira gitu. Bentar ya, makasih. Bang. Udah kali Bang. Pemirsa, itu tadi merupakan Raja Juli Antoni yang turut dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara, di mana Raja Juli Antoni sendiri digadang-gadang menjadi Menteri Kehutanan, namun dirinya masih belum mau mengungkap dan meminta masyarakat atau awak media untuk menunggu Prabowo Subianto akan mengumumkan di posisi mana ia akan ditugaskan nantinya. Raja Juli Antoni sendiri, ia baru mendapatkan telepon atau baru dihubungi sekitar pukul 3 sore tadi dan langsung menuju ke Kertanegara untuk menghadap Prabowo Subianto. Dan dengan demikian, pemirsa, masih ada 3 tokoh yang berada di dalam kediaman Prabowo. Di antaranya adalah Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Pratikno dan juga Maman Abdurrahman. Saat ini dikabarkan masih akan ada tokoh yang datang lagi, pemirsa. Ibu
Ya pemirsa, ini merupakan suasana terkini di Kertanegara. Baru saja ada tokoh yang memasuki kediaman Prabowo. Dengan demikian masih ada sejumlah tokoh yang masih berada di dalam. Dan tokoh-tokoh tersebut merupakan tokoh yang digadang-gadang menjadi kandidat calon menteri di kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan saat ini masih ada sejumlah tokoh yang masih berada di dalam, diantaranya ada Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian juga Pratikno yang juga merupakan Menteri Sekretaris Negara, lalu ada Maman Abdurrahman, dan tadi juga baru saja ada tokoh yang masuk. Terakhir yang baru saja keluar merupakan Raja Juli Antoni, yang digadang-gadang akan menjadi Menteri Kehutanan. Meski demikian, ia juga belum mau mengungkap siapa atau di pos manakah dirinya akan ditugaskan. Dan pemirsa, ini merupakan Agus Gumiwang Kartasasmita yang baru saja keluar dari kediaman Prabowo. Kita akan Pak, tadi pembahasan di dalam seperti apa, Apa yang Pak? dibahas, Pak? Ya, ada penugasan dari Bapak Presiden terpilih mengenai posisi penugasan tersebut. Menurut pandangan saya lebih baik nanti dengar langsung dari Bapak Presiden terpilih. Ada saatnya beliau mengumumkan, tapi tadi pesan dari beliau ya agar menjaga kekompakan, kemudian kabinet bekerja sesuai dengan apa yang menjadi arahan dari Bapak Presiden. Jadi itu aja dari yang menjadi pesan beliau. Fakta integritas juga nggak Pak tadi Pak? Sudah sebelumnya, bukan hari ini. Sudah sebelumnya kami menandatangani fakta. Khusus pekerjaan rumah yang dititipkan oleh Pak Prabowo apa ini Pak? Kalau soal jabatannya mungkin nanti lebih baik kita tunggu pengumuman langsung dari Bapak Presiden terpilih. Ya intinya bagaimana kita masing-masing kementerian itu tujuannya kan untuk bisa membangun, dan target pertemuan dari Bapak Prabowo sebagai Presiden kan sekitar 7-8%, dan itu yang harus menjadi fokus dari masing-masing kementerian untuk memberikan kontribusi sampai pada capaian 7-8%. Termasuk di sektor perindustrian Pak? Kalau sektornya nanti kita tunggu dari pengumuman beliau langsung, lebih baik seperti itu. Tadi membahas Sektornya dibahas sama beliau, tapi lebih baik kita tunggu pengumuman dari beliau seperti apa. Berarti melanjutkan ya Pak ya? Kita tunggu nanti seperti apa yang akan beliau sampaikan. Pengumumannya saya nggak tahu, tapi kita tunggu aja, kita tunggu. Terima kasih Pak. Sorry bang. Parah menurut kompor. Aman-aman aja.